Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 15. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. 3 kali dalam rangkuman Injil tentang penampakan kebangkitan, kita mengetahui bahwa para saksi Yesus tidak percaya. Yesus menegur para murid karena kurangnya iman mereka, tetapi tetap mengutus mereka untuk memberitakan kabar baik. Saudara-saudari, Maria Magdalena mungkin bukan kandidat yang tepat untuk bersaksi kepada mereka yang tidak percaya. Yesus ingin kita melihat bahwa kelayakan kita untuk bersaksi tentang Injil sebagai pemberita kebenarannya tidak dinilai berdasarkan persepsi kita, melainkan berdasarkan panggilannya yang penuh kasih. Jika kita adalah orang-orang yang percaya pada peristiwa kebangkitan, mengapa begitu sulit untuk percaya bahwa kasih yang sama sedang bekerja mentransformasi hati kita dan dunia di sekitar kita? Ketidakpercayaan kita tidak menyurutkan semangat Tuhan yang telah bangkit. Dengan hati yang tulus katakanlah, "Tuhan, saya percaya, tolonglah ketidakpercayaan saya." Saudara-saudari, iman kepada Kristus yang telah bangkit datang secara perlahan-lahan kepada para murid, dan Yesus harus meyakinkan mereka bahwa Ia telah bangkit dari kematian. Perjalanan iman kita mengalami pasang surut, tetapi kita tidak dapat menyangkal pada saat-saat kegelapan atau kehancuran apa yang telah kita lihat di dalam terang dan kita alami pada saat-saat penuh anugerah. Meskipun kehidupan doa kita melewati fase-fase, pada saat-saat tertentu dipenuhi dengan banyak kata-kata dan pada saat-saat lain dalam keheningan, Yesus ingin kita belajar untuk percaya bahwa Dia selalu dekat, bahkan ketika itu tidak terlihat. Dengan mengasihi Yesus dalam ketidakjelasan dan kegelapan, iman kita menjadi hidup. Saudara-saudari, Yesus tahu bahwa kadang-kadang kita akan berjuang dalam upaya kita untuk melaksanakan misi kita, sama seperti para murid yang mengalami kesulitan untuk percaya pada kebangkitan. Kita dapat secara lahiriah percaya diri, tetapi menyimpan keraguan, dan di saat-saat lain, ragu-ragu untuk memberitakan apa yang tampaknya pasti. Yesus melihat dan memahami perlawanan dan keengganan kita, namun Dia terus mengutus kita ke seluruh dunia. Ia tidak pernah putus asa terhadap kita, para pengikutnya yang terkasih. Bagaimanapun juga, pekerjaannya yang bekerja melalui kesetiaan kita. Tuhan telah mengambil inisiatif, Dia telah mengasihi kita terlebih dahulu, dan oleh karena itu kita dapat melangkah maju dengan berani mengambil inisiatif, pergi kepada orang lain, mencari mereka yang murtad, berdiri di persimpangan jalan, dan menyambut mereka yang terbuang. Saudara-saudari, dengarkanlah di mana Tuhan mengundang Anda untuk memberitakan kabar baik dalam situasi kehidupan Anda saat ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran.
Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.